Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, gak terasa ya kita kembali lagi di ibadah virtual minggu ini. Adik-adik, mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita dengan mengangkat pujian dari Terbit Matahari. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita lebih bersukacita lagi dengan mengangkat pujian I Love You Jesus. Sambil pakai gerakannya adik-adik. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan sudah atas berkat-Mu yang tiada pernah berkesudahan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita minta ampun kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendak-Mu jadi panduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesal. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus,
Ampunilah dosa kami ya Tuhan, yang kami sengaja atau tidak disengaja, yang tanpa kami sadari menyakiti hati orang tua kami, kakak adik kami, teman kami, terlebih lagi Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar bisa menjadi apa yang Engkau ingini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mendengarkan firman. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman? Coba tunjuk tangan. Dan sekarang Kak Marta mau tahu adik-adik yang siap mendengarkan firman, pegang telinganya. Coba telinganya mana? Nah, sudah pada pegang telinga, sekarang duduk yang manis. Ayo semuanya duduk yang manis ya. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Marta yang akan menyampaikan firman. Dan berkati juga untuk kami yang mendengarkan firman-Nya Tuhan, agar kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita mau belajar tentang apa ya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang kisah Tuhan Yesus yang menolong Bapak Yairus dan putri perempuannya, adik-adik. Ada apa ya? Ya adik-adik, kali ini kisahnya tentang Tuhan Yesus yang menolong tanpa pamrih. Tahu pamrih apa? Yaitu tanpa imbalan, adik-adik. Nah, kisah ini diambil dari ayat apa sih? Dari Markus 5 ayat 21 sampai 24 dan 35 sampai dengan 43. Ada apa ya? Tuhan Yesus bagaimana ya caranya menolong anak perempuan dari Bapak Yairus? Nah, adik-adik tetap duduk yang manis. Kita lihat videonya ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ,
Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah melihat kan videonya kisah tentang Bapak Yairus dan juga anak perempuan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Iya adik-adik, Tuhan Yesus luar biasa ya. Dengan kuasanya Tuhan Yesus berkata, Talita kum. Langsung anak ini sembuh adik-adik. Wah, hebat ya, luar biasa. Oh iya adik-adik, kan tadi di video ada banyak sekali orang. Tapi kenapa ya kok yang boleh masuk ke dalam kamar anak perempuan itu hanya 5 orang? Siapa aja ya tadi yang 5 orang? Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, dan kedua orang tua dari anak perempuan itu. Padahal tadi banyak loh yang antar. Ya adik-adik, Tuhan Yesus mau menolong secara tulus, tanpa imbalan. Jadi dia tidak mau diperlihatkan ke banyak orang adik-adik. Nah, belajar dari Tuhan Yesus yang menolong anak dari Bapak Yairus, kita juga mencontoh yang baik ya adik-adik. Kalau kita mau menolong seseorang, orang lain, mama, papa, kakak, atau adik, kita juga harus menolongnya dengan ikhlas. Tidak menolong karena imbalan ya. Jadi adik-adik, kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang firman-Nya sudah selesai. Nah adik-adik, yuk kita lipat tangan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi penolong yang baik bagi kami. Berkati kami Tuhan agar kami bisa belajar dari Engkau untuk bisa menolong mama, papa, adik, kakak, ataupun orang-orang di sekeliling kami dengan tulus hati, tanpa imbalan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang ayat indah hafalannya diambil dari Mazmur 119 ayat 80. Ikutin Kak Marta ya. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi ya. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu. Nah adik-adik, sekarang aktivitasnya nih.
aktivitasnya akan disampaikan oleh Kaki. Silakan Kaki. Alat yang digunakan hanya lem atau bisa juga menggunakan double tip. Jika sudah diberikan lem, kita tunggu sampai lemnya kering. Nah, tinggal kita klik deh. Jadi deh, mudah kan? Nah, adik-adik, jangan lupa ya aktivitasnya untuk dikumpulkan. Oke, adik-adik, sudah selesai nih ibadah sekolah minggunya pada hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya firman yang tadi disampaikan untuk kita bisa menjadi penolong dan menolong orang-orang di sekitar kita tanpa pamrih, tanpa imbalan, dan juga dengan tulus hati. Seperti Tuhan Yesus yang menolong kita hari lepas hari, adik-adik. Oke, besok minggu depan kita ketemu lagi ya adik-adik. Sekarang kita tutup mata kita lipat tangan. Setelah berdoa, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman, sudah menaikkan pujian untuk Engkau. Tuhan, berkati agar firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh membantu dan menolong orang-orang di sekitar kami tanpa pamrih dan juga dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami selanjutnya agar tetap di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati agar minggu depan kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima